Dan kita ini kerja siang malam. Tahu Bapak Ibu, sebagai Menteri Pertanian, kalau harga turun, petani marah. 178 juta petani Indonesia. Kalau harga naik, konsumen marah. Kalau harga sedang-sedang, pedagang marah. Jadi sebagai menteri, tiap hari kami minum pil sabar. Nggak ada obatnya yang lain kecuali pil sabar. Mana nyaman perasaan kalau seperti itu? Baik satu kebijakan Bapak Presiden yang spektakuler. Kami diminta malam-malam, Pak Mentan, swasembada sudah, bisa nggak harga pupuk naik, turun? Terus tidak menambah PBN. Bayangkan Pak, mobil disuruh lari kencang, jangan beri bensin. Pokoknya bagaimana caranya? Ini 500 triliun. Kita hemat ke depan 500 triliun. Dengan hanya secari kertas. Ini yang dulu sudahlah berlalu, nggak usah persoalkan. Inilah yang membuat salah satu swasembada, kemudian kesejahteraan meningkat, kemudian ekspor kita meningkat, dampaknya luar biasa. Bapak Ibu, itu kalau mengambil kebijakan yang salah, jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita kembali sambut kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia. Halo guys, pernah bayangin gak sih gimana rasanya memikul tanggung jawab buat urusan piring nasi seluruh rakyat Indonesia? Nah, tepat di hari Kamis 2 Juli 2026, Menteri Pertanian kita, Bapak Andi Amran Sulaiman, membagikan cerita luar biasa di hadapan para peserta Lemhanas RI. Oh Pak, harus ke Presiden. Kalau begitu aku menghadap. Menghadap juga jangan sembarang. Bapak, karena Bapak ini pemimpin hebat semua. Satu aku minta, menghadap ke atasan di saat dia berada di surga. Kalau dia berada di neraka, jangan dipotong ya. Di acara Seminar Nasional Lemhanas RI ini, Pak Amran membongkar habis-habisan strategi di balik perjuangan Indonesia menghadapi krisis pangan global dan cuaca ekstrim El Nino. Beliau menjelaskan bagaimana kolaborasi erat, penyederhanaan regulasi, dan pergeseran fokus subsidi ke sektor hulu menjadi kunci utama agar ketahanan pangan kita tetap kokoh. Tapi, di tengah pemaparan data yang serius, ada satu momen curhat yang komunikatif sekaligus bikin kita mikir keras di sekitar menit ke-18 sampai ke-20. Beliau bilang gini, tahu Bapak Ibu, sebagai Menteri Pertanian, kalau harga turun petani marah, kalau harga naik konsumen marah, kalau harga sedang-sedang pedagang marah. Waduh, serba salah banget kan? Makanya menurut Pak Amran, menu suplemen wajib beliau setiap hari itu bukan multivitamin biasa, melainkan pil sabar, sebuah analogi sederhana yang menggambarkan betapa besarnya ruang kesabaran yang dibutuhkan untuk mengelola ekspektasi ratusan juta masyarakat Indonesia. Jadi sebagai menteri, tiap hari kami minum pil sabar. Nggak ada obatnya yang lain kecuali pil sabar. Pulang rumah, karena jarang di rumah, selalu di sawah. Istri ngambek. Sempurnalah penderitaan jadi Menteri Pertanian. Secara garis besar, pidato Pak Amran kali ini menekankan bahwa ketahanan nasional sangat bergantung pada kemandirian pangan dan energi. Beliau memaparkan potensi hilirisasi komoditas unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kelapa, dan gambir, yang jika diolah dengan optimal di dalam negeri, nilainya bisa berlipat ganda hingga ribuan triliun rupiah. Kebijakan yang tepat sasaran dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekedar besaran anggaran. Gimana? Pemaparan beliau santai tapi isinya padat dan berbobot kan? Daripada penasaran dengan penjelasan detail mengenai program pangan, energi terbarukan, hingga strategi birokrasi yang beliau lakukan, yuk langsung saja kita simak pemaparan lengkap dari Mentan Andi Amran Sulaiman berikut ini. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan beberapa hal tentang gagasan besar Bapak Presiden, seperti disampaikan Pak Menko tadi. Beliau Menko terbaik, komunikasinya sangat bagus. Beliau sangat cepat menindaklanjuti regulasi, perubahan-perubahan regulasi, penyederhanaan regulasi, perbaikan regulasi yang ada. Jadi kami betul-betul kompak, satu tim untuk pangan Indonesia. Ada beberapa
visi misi Bapak Presiden. Beliau melihat kondisi dunia global. Kita krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Yang pertama adalah krisis pangan. Kami dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, diminta kembali setelah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun tidak menjabat, dipanggil, Pak Mentan bantu, sekarang ini krisis pangan. Ada El Nino, Godzilla, ada macam-macam, ada El Nino luar biasa, ekstrim, yang dihadapi oleh negara kita dan seluruh dunia, bukan saja Indonesia. Kita lihat di Eropa ada 1.300 orang meninggal karena kepanasan. Kemudian banyak kelaparan. Karena Selat Hormuz ada 45 juta terancam kelaparan. Penutupan Selat Hormuz kemarin, total yang mengalami kelaparan untuk dunia 720 juta penduduk. Indonesia posisinya di 2023-2024 mulai antri beli makan, beli pangan. Ini negara kita 2024. Antri dan dijatah 15 kilo per orang. Kalau ini berlanjut, berbahaya bagi negara kita. Kami dipanggil, Pak Mentan, tolong atasi cepat. Kami sampaikan izin Bapak Presiden, solusi cepat adalah intensifikasi. Itu paling cepat. Kemudian beliau bertanya, Pak Mentan bisa nggak 4 tahun swasembada? Kami langsung sampaikan iya, siap Bapak Presiden. Ternyata setelah 21 hari pelantikan, beliau berangkat ke G20, KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pasifik. Beliau pidato, swasembada insya Allah dalam waktu 3 tahun. Jadi 21 berubah target. Dari 4 tahun menjadi 3 tahun. Kemudian beliau pulang. Hari ke-45 beliau pulang, kami dipanggil menghadap. Pak Mentan, bisa nggak? Kami bayangkan ini mungkin mau diralat dari awal 3 tahun, kemudian pidato beliau 3 tahun, kembali ke 4 tahun. Ternyata saya tidak pernah bayangkan beliau mengatakan, bisa nggak Pak Mentan 1 tahun swasembada? Mau mundur, kita sudah berlayar. Maju, salah satunya pilihan. Pantang mundur sebelum sampai ke tujuan. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam perjuangan. Akhirnya kami diam, beliau sendiri yang menjawab, bisa 1 tahun. Jadi beliau pertanyaan 1 tahun, Pak Mentan bisa? Beliau jawab, bisa 1 tahun. Sebagai pembantu Bapak Presiden, Pak Gubernur, harus bisa karena sudah dilantik. Tapi kami tidak kehabisan nakal. Ada Gubernur Lemhanas, ada TNI Polri, ada Kejaksaan. Semua ikut membantu. Kami akselerasi, singkat cerita, karena tekanan yang begitu kencang. Bulan April kami jatuh sakit vertigo. 7 jam dirawat baru bisa bangun. Karena tekanannya luar biasa. Panasnya dari luar dan dari dalam. Juga penyakit bibir. Sariawan istilahnya itu, penyakit pecah-pecah bibir. Kenapa? Ditanya dokter, kami ke luar negeri berobat. Dia tidak tahu bahwa Menteri Pertanian. Bapak tidak boleh stres. Kalau mau selamat. Gimana caranya? Target dari 4 tahun jadi 1 tahun. Bagaimana tidak bisa stres? Akhirnya kami mencoba bangkit kembali. Bahwa harus kita swasembada. Kami masih ingat, Presiden sampaikan, ingat Pak Mentan,
Sekarang El Nino. Kalau kita mau impor, tiba-tiba negara lain tidak mau memberikan, seperti pengalaman kita 2023, 22 negara yang menyetop ekspor. Presiden langsung turun tangan ketemu pemimpin India, China, Thailand untuk meminta beras. Tapi tidak berhasil. Meminta untuk impor. Kalau itu yang terjadi, hampir pasti negara ini bermasalah. Kalau krisis ekonomi, kita masih aman. -3 saat COVID-19, kita masih aman. Kemudian, juga krisis kesehatan. COVID-19 masih aman. Tetapi kalau krisis pangan terjadi, di mana beras tidak ada, kemudian negara lain tidak mau, karena juga kena El Nino, tidak ingin mengekspor atau menahan ekspor ke negara lain, ke negara kita, hampir pasti kita ini akan melompat krisis politik, kemudian konflik sosial, negara dalam keadaan bahaya. Sehingga Bapak Presiden minta harus swasembada yang pertama. Itu permintaan beliau. Alhamdulillah, di akhir Desember jam 12.00 2025 kita mencapai swasembada tercepat dan stok tertinggi selama Republik ini merdeka. Ini kita umumkan stok kita ini tertinggi selama merdeka sampai hari ini. Stok sampai hari ini. Dulu pernah tahun 84 stok kita 26 juta ton. Sekarang 5,18 juta ton. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Jadi hari ini sudah sewa 2 juta ton gudang, kapasitasnya disewa untuk Bulog. Mudah-mudahan kemarin pengumuman BPS sampai Agustus produksi kita naik dibanding tahun lalu. Artinya mudah-mudahan September sampai Desember tidak ada goncangan, tidak ada bencana besar-besaran. Insya Allah hampir pasti tingkat kepastiannya di atas 90% swasembada berkelanjutan. Yaitu insya Allah 2026 juga swasembada. Dan itu hasil kerja keras kita semua. Sejalan dengan swasembada, ini swasembada pangan dan beras. Nah, perlu kami sampaikan apa definisi swasembada. Kalau beras adalah sempurna, kenapa tidak ada impor sedikit pun beras medium? Dan yang dikatakan swasembada adalah impor maksimal 10%. Sedangkan sesuai regulasi Impres nomor 125 tahun 2022 ini yang kita tangani adalah 11 komoditas strategis. Ini dipegang oleh pemerintah. Dari 11 yang sudah swasembada adalah 8, tinggal 3 yang belum. Tetapi dari total kalau kita bagi impor yang warna merah, yang lain swasembada ekspor, ini kalau ini 3,5 juta ton kita impor, dibagi dengan 68 atau 73, itu hanya 4% impor pangan. Artinya apa? Sudah berada dalam definisi swasembada pangan dan swasembada beras. Komoditas ini swasembada dan ekspor. Tapi ada yang menarik di negara kita. Baru rencana impor 1.000 ton dari Amerika, beras, itu pun beras khusus. Ributnya se-Indonesia sampai ke pelosok. Tetapi begitu 2 minggu kemudian, kami jawab dengan aksi nyata, ekspor ke beberapa negara, ke Arab Saudi, beritanya kecil di pojok. Ini sudah real ekspor. Yang kedua, kita ekspor ke Palestina 10.000 ton. Beritanya juga kecil. Nah, ini mungkin
inilah mungkin tujuan Lemhanas, salah satunya adalah bagaimana berita yang positif, yang bisa membangun Republik ini diperbesar, dan berita fitnah atau baru akan itu diperkecil. Nah, ini tugas berat yang kita hadapi sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, kesejahteraan petani juga meningkat. Ini kesejahteraan petani kita meningkat tertinggi selama 34 tahun. Dan ini menggunakan data BPS, bukan data pertanian. Seluruh data yang keluar tidak dikeluarkan oleh data pertanian, hanya data BPS. Kemudian kesejahteraan. Kesejahteraan pada saat kami dilantik, PDB itu 0,67%, naik tertinggi selama 25 tahun, 5,74%. Jadi swasembada mudah, semudah membalikan telapak tangan, yang penting kita kolaborasi. Karena swasembada bukan saya, kita putra terbaik bangsa yang ikut terlibat, itulah yang merealisasikan swasembada 2025 yang lalu. Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur yang saya banggakan, Wakil Gubernur yang saya banggakan, ini angka ini bukan saja dari BPS, tapi juga dari FAO. Jadi dari FAO mengatakan produksi kita 35 ton. BPS mengatakan 34,7 ton. 69, kurang lebih 34,7 ton. Kemudian Amerika, United States Department of Agriculture, ini datanya juga 34,6. Jadi kalau ada yang mau protes, tolong ke Roma atau ke Amerika, minimal ke BPS, jangan ke Kementerian Pertanian. Kami hanya bekerja datanya oleh pihak lain. Tapi ada yang protes, itu belum swasembada. Belum swasembada. Herannya pada saat impor diam, di sini masalah besarnya. Kita impor 7 juta ton 2023-2024, tapi nggak bicara. Berarti dia bahagia kalau impor, kesimpulan kita sementara. Begitu ekspor, ribut. Ini negara kita mau bawa kemana sebenarnya? Padahal mereka pemikir. Dan kita ini kerja siang malam. Tahu Bapak Ibu, sebagai Menteri Pertanian, kalau harga turun, petani marah. 178 juta petani Indonesia. Kalau harga naik, konsumen marah. Kalau harga sedang-sedang, pedagang marah. Jadi sebagai Menteri, tiap hari kami minum pil sabar. Nggak ada obatnya yang lain kecuali pil sabar. Pulang rumah, karena jarang di rumah, selalu di sawah. Istri ngambek. Sempurnalah penderitaan jadi Menteri Pertanian, jadi alumni Lemhanas. Kalau masih ada posisi lain kecuali Menteri Pertanian, hindari dulu. Tapi kecuali dalam keadaan terpaksa. Berat Pak. Berat badan turun, tidak ada hari libur. Kenapa harus kita melihat iklim? Bapak Ibu sekalian, itulah capaian kita yang spektakuler. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Ada satu kebijakan yang menarik. Ini ada orangnya di sini, Pak Dirut Pupuk. Nanti kalau salah ditanya ke Pak Dirut Pupuk. Kami diminta dipanggil ke istana. Pak Menteri sudah swasembada. Siap Bapak Presiden. Pasti ada perintah baru. Karena pemimpin yang baik adalah jangan membiarkan bawahan dia tersenyum. Pak, kalau bawahan tersenyum, itu tanda-tanda capaian jauh dari harapan. Tapi kalau bawahan bicara sendirian, dijawab lain pertanyaan lain jawaban, kemudian hormat di tiang listrik, ini masa depannya jelas. Pemimpin yang baik. Karena berada dalam tekanan. Tidak ada keberhasilan tanpa tekanan. Belum aku temukan. Seluruh yang ada dalam ruangan, karena ini sudah pemimpin, pasti berada dalam tekanan. Dan pasti ada suka dukanya. Yang
Banyak senyum, santai, belum sempat masuk di Lemhanas ini. Itu sudah pasti. Jadi, ini berapa bulan Pak Gubernur? 5 bulan. Kalau bisa berikutnya, beri PR. 1 dosen 10 PR. Dan tidak ada dia kesempatan ngopi. Pak Gubernur, kami ini rencana bangun, kami dosen, rektor kemarin datang melapor. Ada yang mau dewa, saya bilang DO. Ada seorang rektor datang, DO. Waduh, ada yang mengatakan, Pak terlalu kejam. Pak jangan lihat ini. Bahkan pikiranku, nanti perguruan tinggi kami bangun. Bahkan pikiran saya, ini mungkin salah. Lemhanas bisa jadi benar. Mungkin saya salah. Pikiranku, kalau ada nanti, mungkin 1000 mahasiswanya, tapi yang lulus hanya 100 atau 200 atau 300. Yang lainnya DO. Tapi itu yang akan membawa terbang Republik Indonesia menjadi negara superpower. Jadi Pak Gubernur, tapi sayang saya datang sudah wisuda. Saya agak terlambat. Mestinya dari awal itu beri saya kesempatan jadi dosen, Pak. Saya cuma mau bawa PR di sini dan gak usah dibayar karena kami cinta. Bapak Ibu, Bapak ini sudah petarung, tinggal sedikit. Ini kan saya lihat kolonel, kombes, tinggal sedikit. Tinggal sedikit masuk bintang 1. Bintang 4 itu gampang, semudah membelikan telapak tangan. Sederhana, buat atasan tersenyum kalau lihat muka Bapak. Jangan sebaliknya. Begitu lihat muka Bapak, kirim aja Lemhanas ini, bikin pusing kita selalu ketemu. Benar Bapak Ibu, sederhana, buat nyaman. Buat nyaman adalah kalau dikasih target 4 tahun, kerjakan 1 tahun. Pasti pimpinan kita tersenyum. Jangan dibalik. Setiap disuruh nggak capai target, disuruh nggak capai target. Mana nyaman perasaan kalau seperti itu? Baik, satu kebijakan Bapak Presiden yang spektakuler. Kami diminta malam-malam, Pak Mentan, swasembada sudah, bisa nggak harga pupuk naik? Turun. Terus tidak menambah PBN. Bayangkan Pak, mobil disuruh lari kencang, jangan beri bensin. Pokoknya bagaimana caranya? Akhirnya kami rapat malam-malam. Ini ada Pak Dirut. Kami rapat malam-malam ini, subuh. Jam 6 ya, setengah 6 ya. Setengah 6, jam 6. Kan ini subuh ini. Rapat di rumah. Rapat, setelah rapat, kami kaji 3 hari. Saya katakan, tolong kalbumu yang bicara. Tolong apa dalam unek-unekmu. Sengaja kami undang di rumah. Ini adalah bukan kantor. Beri saya apa unek-unekmu selama bekerja di sana. Oh ini Pak, ini ngoceh lah. Saya sambil lihat satu-satu. Oke. Sekarang kita kaji. Bisa nggak harga pupuk turun 20% tapi tidak menambah PBN? Mulai goyah. Saya bilang, masa nggak bisa? Orang sudah ke bulan, masa cuma pupuk nggak bisa turun? Akhirnya bongkar regulasi, singkat cerita, bisa nggak? Ragu-ragu. Kami kejar, kami bedah. Satu-satu, ternyata ada tiga kertas menghalangi, 3 regulasi. Pertama, peraturan Presiden, PP, peraturan pemerintah. Kemudian peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Pertanian. Saya katakan Menteri Pertanian, aku tanda tangan sekarang. Apalagi? Oh Pak, harus ke Presiden. Kalau begitu aku menghadap. Menghadap juga jangan sembarang. Bapak, karena Bapak ini pemimpin hebat semua. Satu aku minta, menghadap ke atasan di saat dia berada di surga. Kalau dia berada di neraka, jangan dipotong ya. Jangan coba-coba mengeluarkan proposal. Itu bisa masalah tuh. Contoh, kami pernah menghadap pimpinan kami. 4 kali menghadap baru usulan saya kasih.
pada saat periode pertama. Pertama kami datang, lihat, waduh, lagi situasi agak mendung lah. Datang kedua, petir. Datang ketiga, guntur. Wah, ini nggak bisa. Begitu keempat kalinya datang, tersenyum. Ada apa, Pak Mentan? Oh, siap, Bapak Presiden. Gimana? Ini Pak, ini. Ada kebutuhan irigasi gini-gini. Iya, udah. Beritahu Menteri Keuangan. Nah, ini juga trik. Ini yang dipelajari di Lemhanas yang tidak ada di perguruan tinggi. Ngapain ke sini? Karena di perguruan tinggi dulu tidak ada, SD SMP tidak ditemukan. Nah, ini tidak ada dalam buku. Kami beritahu Menteri Keuangan dulu, Pak Menteri, ini sudah disetujui Bapak. Jumlahnya kan kalau Presiden biasa tidak baca ini. Yang penting aku tidak korupsi. Di ACC, singkat cerita, semua buat proposal karena akhir tahun nilainya 2 triliun untuk beli traktor waktu itu dengan benih unggul. Itu disetujui. Kemudian yang lain juga disetujui, tapi anggarannya belum ada. Dan ada juga yang ditolak. Kenapa? Di saat pimpinan pusing, jangan bawa usulan apapun. Mau kenaikan pangkat, mau apa, karena itu berbahaya bagi nasibnya orang. Yang saya pahami. Jadi naik bintang 1, tunggu. Lagi senyum, bersiul-siul, cerita dulu yang baik-baik. Jangan langsung, Pak, bisa nggak ini diusulkan naik pangkat? Dicoret itu. Orang pusing dibawakan. Bapak Ibu, alhamdulillah ini lolos. Besoknya kami menghadap, kami sudah sepakat, dan ini pertaruhan jabatan. Kami minta pupuk direksinya tanda tangan semua. Ini tanda tangannya. Jadi biarlah kita dicopot rame-rame, jangan cuma Menteri Pertanian. Jadi Menteri Pertanian hilang, Komut hilang, direksi-direksi hilang, biarlah kita jamaah pergi. Tanda tangan. Tahu Bapak Ibu di mana masalahnya? Sederhana. Masalahnya adalah pertama, itu subsidinya di hilir. Ini subsidinya di hilir. Ini adalah di hilir. Kalau pemerintah, karena ini adalah BUMN, beli di hulu. Beli bahan baku. Pak Dirut, sudah kita tadi malam, saya dengan dampingi Bapak Presiden, Belarus, sudah oke. Fosfatnya sudah oke. 400.000 sampai 1 juta ton. Nah, harganya lebih murah. Ini kita subsidi di bahan baku. Menghemat 14 triliun. Jadi jangan di hulu. Bedanya adalah anggaran turun di Januari atau anggaran turun di Desember. Kalau Desember tambah 14 triliun. Tapi kalau Januari itu menghemat 14 triliun. Satu. Yang kedua, cost plus. Makin tinggi biayanya, tambah 10%. Kalau biayanya 10 triliun, untungnya 1 triliun, ya Pak Dirut. Jadi, kalau akal sehat atau tidak sehat, ya lebih baik Pak beri 2 yang diperbaiki. Karena biayanya besar, untungnya besar. Kalau perlu dirusak sebagian, supaya biayanya bertambah. Kita lihat di data, ini umurnya 50 tahun, ini 4 juta rupiah per ton. Kalau baru 2, separuh biayanya. Kalau ini rendah untungnya. Kalau ini tinggi untungnya. Kenapa? Rusaknya banyak. Jangan menyalahkan dulu 56 tahun yang lalu ya, Pak Dirut. Jangan salahkan yang dulu. Kenapa? Pada saat dibangun pabrik, karena pabriknya bagus, udah kasih 10% saja. Artinya dulu tidak salah. Cuma sejalan dengan waktu, harusnya direvisi ini peraturan. Sehingga kita kehilangan peluang sejak 65 tahun ya, yang lalu, itu kita kehilangan peluang dengan model seperti ini, itu 524 triliun. Nih. Akhirnya kami bongkar, harus profesional, kemudian subsidi di hulu, kemudian regulasi distribusi yang tadi disampaikan Pak Menko, dulu 145 mengular jadi 3 dari Kementerian Pertanian, ini langsung pupuk Indonesia langsung ke petani. 3 saja ini, 3 kalimat, tapi 115 juta penduduk Indonesia menikmati. Hanya 3 kalimat kita bongkar PP-nya, jadi kita keluarkan impres, peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian. Inilah yang membuat salah satu swasembada
kemudian kesejahteraan meningkat, kemudian ekspor kita meningkat, dampaknya luar biasa. Bapak Ibu, itu kalau mengambil kebijakan yang salah, jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Inilah tujuan Lemhanas, salah satunya adalah karena Bapak adalah pengambil kebijakan. Kebijakan yang tepat itu dentumannya dahsyat. Baru satu sisi pupuk. Bisa lihat 500 triliun. Ini kembali yang tadi. Ini 500 triliun. Kita hemat ke depan 500 triliun. Dengan hanya secari kertas. Ini yang dulu sudahlah berlalu, enggak usah persoalkan. Yang ke depan 513 triliun sampai 2035. Dan bonusnya adalah, kita lihat hasilnya adalah pupuk turun 20% tanpa APBN. Kemudian volume bertambah 700.000 ton tanpa APBN. Kemudian pabrik 7 dibangun, 5 diresmikan sebelum 2029, dan sebentar lagi diresmikan lagi 1, berarti sudah 2 diresmikan. Tidak menggunakan biaya, hanya menganalisa, mengambil keputusan, kita melakukan revitalisasi, menghasilkan ribuan triliun, dan dampaknya ke petani, kita hitung, itu bisa sampai 500 triliun. 1 tahun kenaikan-kenaikan ini. Bapak Ibu, kita lihat ekspor kita. Ekspor kita naik 166 triliun. Ini data BPS. Turun impor kita 41 triliun karena tidak impor beras. Kenapa? Kebijakan yang betul-betul dinikmati, dirasakan rakyat Indonesia. Inilah luar biasanya Presiden kita. Bapak tahu kebijakan keluar sektor pertanian ini tertinggi selama Republik ini merdeka, adalah 16 impres yang keluar. Ini 16 impres, masih ada 2 impres, kita tunggu lagi dalam waktu 1 tahun. Biasanya impres itu, 1 impres itu biasanya 1 tahun atau 2 tahun. Tapi 16 impres dalam waktu 1 tahun lebih. Dan ini merubah, merevolusi sektor pertanian. Jadi bukan anggaran, Pak. Jadi kita tepat kebijakan saja. Dan Bapak adalah, semua yang ada dalam ruangan adalah pengambil kebijakan nanti setelah selesai di Lemhanas ini. Ini contoh yang dahsyat, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, langkah berikutnya, swasembada pangan kita ini mulai kemarin, swasembada pangan, swasembada energi, ini mimpi Bapak Presiden. Pangan sudah selesai, protein selesai, B50 kita hentikan impor energi solar 1 Juli, 2 hari yang lalu. Dan sejak merdeka, kita hentikan impor solar, waktunya sudah habis. Saya kira ada. Ini kita hentikan impor solar. Jadi biodiesel jadi solar. Bahkan penelitian terbaru, biodiesel jadi bensin. Ini bensin. Solar kita sudah hentikan impor, artinya kita hemat devisa kurang lebih 40 triliun. Itu karena kebijakan yang berani. B50, apa itu B50? Campuran CPO 50%, kemudian dari fosil 50%. Ke depan sudah bisa B100. Artinya B100, semua solar atau bensin itu bisa 100%. Nah, krisis pangan selesai, kita swasembada, kemudian air kita melimpah, kemudian menuju etanol atau pengganti bensin. Tiga persoalan dunia itu solusinya ada di Indonesia. Dan pasti bisa. Sekarang Bapak Ibu, ada kebijakan baru Bapak Presiden adalah ekspor 1 pintu. Begitu diumumkan, terjadi penurunan harga TBS. Kami masih di Tanah Suci, ditelepon Bapak Presiden,
Pak, kami pulang, kami selesaikan. Oh ya, cepat pulang. Dalam hati saya ini masih 2 hari, kita masih di Arafah, mau ke Arafah dulu. Oh ya Pak, siap. Akhirnya, kami pulang, kami undang semua, kenapa turun? Yang anomali adalah, ini perlu semua ini Pak Gubernur penting banget. Anomalinya adalah, ini, kembali yang tadi, harga dunia 27.000, harga Indonesia ekspor justru turun. Di sini naik, di sini turun. 14.000. Kemudian TBS-nya turun. Ada 15 juta petani Indonesia berteriak. Ini. Nah, ini kan masalah. Inilah disampaikan Bapak Presiden, under invoicing. Apa itu? Di Indonesia, katakanlah 14.000 jualnya, diekspor ke negara lain, padahal perusahaannya sendiri yang terima. Nilainya katakanlah 20.000 atau 25.000. Artinya dia tidak kena pajak. Nah, inilah yang terjadi selama 34 tahun. Nilainya yang keluar itu 15.000 triliun. Inilah yang kita mau selesaikan satu persatu. Jadi yang tadi bukti nyatanya adalah, kita lihat kembali, ini baru satu, belum boksit, nikel, dan macam-macam dan seterusnya. Nah, ini turun tapi ini naik. Bapak bisa bayangkan kalau ini 20.000 saja, itu petani Indonesia 15 juta, petani sawit, itu pesta pora. Harga TBS yang sekarang 2.000, 3.000, itu bisa 5.000. Nah, ini mimpi besar. Kalau ini jadi kenyataan, insya Allah, dan pasti jadi kenyataan karena kita emang produsen terbesar sawit dunia adalah Indonesia. Produsen terbesar kelapa adalah Indonesia, nomor 1 dunia. Ini bisa kita mengontrol pangan dunia. Bapak Ibu sekalian, kami percepat. Kemudian kita lakukan hilirisasi nanti. Kalau kita hilirisasi, ini kita olah seluruhnya, termasuk kelapa. Kelapa harganya 1.000 dulu, sekarang sudah 500 karena hilirisasi. 5.000 karena hilirisasi. Kalau kita hilirisasi, ini diolah baru ekspor, itu 100 kali lipat. Seperti yang kita baru-baru ini ekspor. Ini, kita sudah ekspor, bangun pabriknya Maluku Utara. Tahun ini jadi 2 lagi, berarti 3. Kemudian Morowali, kemudian Indragiri. Totalnya adalah, kembali tunjukkan yang tadi, totalnya ini bisa 5.000 triliun. Kita ekspor bahan mentah itu 24 triliun. Kalau kali 100, ini 2.400 triliun. Itu baru isi kelapa, air kelapa dibuang. Air kelapa kurang lebih 5.000 triliun. Hanya cerita kelapa, dan penguasa kelapa dunia adalah Indonesia. Nomor 1 dunia. Kemudian CPO, kalau kita olah dengan baik, itu bisa 15.000 triliun. Kita hilirisasi CPO ini, margarin, macam-macam turunannya, kita hilirisasi semua. Bukan CPO. Kita hilirisasi kelapa sawit, itu bisa 10.000, 15.000 triliun. Ada juga berikutnya gambir. Ini gambir 5.000 triliun. Kita nomor 1 dunia, mensuplai dunia 80%. Dan diolah di beberapa negara termasuk India. Nah, kalau kita hilirisasi, ini turunan gambir yang tidak pernah nilai ekonominya luar biasa. Ini, coba lihat lagi, ini bisa tinta, bisa sampo, bisa sabun. Ini yang umur 50 ke atas, boleh perhatikan yang nomor 2. Untuk membuat kita lebih fresh, nomor 2. Kalau umur 40 ke bawah, enggak usah lihat nomor 2. Kalau total ini Bapak Ibu, kita total baru 3, kita hilirisasi semua, estimasi ya, 35.000 triliun. Artinya apa? Itu sama dengan 10 tahun APBN. Baru 3 komoditas kita hilirisasi.
dari Indonesia. Teknologinya sudah cukup, sudah ada. Kemudian terakhir, karena waktunya sudah dikode ini, kita lihat terakhir, kalau hulu bergerak, di hulu bergerak, ini kata BPS. Ini 2020, di hulu bergerak nilainya 1.900 triliun. Ini di ujung sampai hilir di jasa transportasi, perdagangan, industri, itu 57.000 triliun. Kalau ini kita naikkan, ini naikkan 5 kali, nggak usah 10, atau 10 kali lipat. Ini 570.000 triliun. Saat itulah nanti Indonesia menjadi negara superpower dan ekonominya nomor 5 dunia. Tinggal kita. Nah, seluruh alumni Lemhanas ada 200 ya Pak Gubernur. 200 lebih. Kita ini 200 lebih bergerak bersama-sama dengan pemikiran yang sama, dengan visi yang sama, gerakan yang seragam. Hampir pasti tidak lama lagi Indonesia menjadi ekonomi nomor 5 dunia seperti prediksi para ahli. Bapak Ibu sekalian, karena kami sudah dikode, sebenarnya masih bisa paparan 5 jam, 3 jam. Ini tapi pesan saya Pak Gubernur, ditambah tekanannya. Tekanan kalau mau jadi berlian harus mendapatkan tekanan lebih tinggi. Tekanan berlian 3.500 derajat. 3.500 derajat Celcius. Maaf, bukan kami pidato di sini, tetapi di pertanian kami lakukan. Tidak ada hari libur di pertanian. Pertanian tidak ada hari libur. Yang melanggar minggir, yang tidak capai target jadi target, yang korupsi pindah alam. Sederhana memimpin. Yang penting kita jadilah teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah yang kita pimpin. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, terima kasih saudaraku, sahabatku. Bapak adalah putra terbaik bangsa yang ada dalam ruangan ini. Ini yang bisa mengubah wajah Republik Indonesia yang ada dalam ruangan ini. Ini lebih dari cukup yang ada dalam ruangan ini. Kami lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah petarung, pendekar, dan akan merubah Republik Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.